Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan saya kira kita sharing lah begitu kira-kira. Berbicara tentang cara PDKT yang benar. Jadi saya dapatin dan saya renungkan dari banyaknya saya konseling teman-teman muda yang mereka salah dalam menjalin hubungan, yang dia kira cinta ternyata nggak cinta, yang dia kira orang itu serius ternyata nggak serius, dan tidak sedikit yang saya lihat akhirnya dikecewakan, akhirnya putus dalam waktu yang singkat, dan minta maaf tidak sedikit juga yang akhirnya dirusak. Jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk PDKT yang benar. Dan mungkin teman-teman juga bisa tambahkan di kolom komentar apa saja kira-kira. Tapi ini yang setahu saya, dan saya berharap ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam membangun PDKT. Jadi gimana sih caranya PDKT yang benar? Yang pertama adalah perkenalan. Jadi perkenalan ini ya harus, gak mungkin tiba-tiba jatuh cinta ke orang yang kita gak kenal. Gak mungkin. Saya kurang setuju, bahkan gak percaya istilah cinta pada pandangan pertama. Sebab tidak mungkin kita jatuh cinta ke orang yang kita nggak kenal. Nggak mungkin. Kita akan jatuh cinta kalau orang itu kita kenal. Aneh kalau ada orang bilang aku jatuh cinta ke siapa, orang itu tapi gua gak kenal. Itu aneh dan berbahaya. Biasanya berbahaya sekali ketika kita jatuh cinta ke orang yang kita gak kenal. Itu bahaya sekali. Akibatnya berapa banyak orang dipermainkan, dan berapa banyak orang akhirnya mengalami kerugian karena dia jatuh cinta ke orang yang gak dia kenal. Jadi yang pertama, perkenalan. Itu tahap paling dasar untuk membangun PDKT dengan seseorang. Harus ada perkenalan. Nah, setelah perkenalan, untuk kemudian PDKT-nya berlanjut lebih jauh, harus ada yang namanya proses waktu. Ya, saya tidak akan berani bilang cinta, tidak akan berani bilang suka kalau belum waktu yang kemudian memperlihatkan semuanya, karakternya, pribadinya, keluarganya, dan lain-lain. Jadi proses waktu ini penting. Kita nggak boleh tergesa-gesa, kita nggak boleh terburu-buru karena kita pikir nanti diambil orang, nanti disalip sama orang. Nggak boleh. Toh juga kalau jodoh nggak kemana kok. Jadi hargai proses waktu karena itu sangat penting. Proses waktu akan memberikan hal-hal yang menguntungkan. Proses waktu akan memberikan hal-hal yang murni untuk kamunya. Jadi perkenalan, proses waktu ya, sampai kamu kenal karakternya, kenal pribadinya, kenal keluarganya. Lalu kemudian yang ketiga, kenali pribadinya, lebih dalam kenali. Karena banyak orang minta maaf temperamen kasar. Saya jujur berapa kali konseling yang mana pasangannya ditempeleng lah, ada yang dihajar, ada yang pakai galon lah, ditabok segala macam, ada yang memar, ada yang kasihan lah, ada yang sampai trauma begitu loh, ketakutan. Karena apa? Karena ternyata dia menjalani hubungan dengan seseorang yang dia gak kenal pribadinya. Nah, kita gak bisa kenalin orang hanya 1-2 hari. Bisa saja dia berpura-pura, bisa saja dia bersembunyi di balik topengnya. Jadi mengenali pribadinya itu penting. Sampai kamu kenal pribadinya,
lalu kamu memutuskan untuk kemudian kamu buka hati apa enggak. Nah, kalau dia nggak mau melewati proses waktu, dia nggak mau berkenalan, lebih kenal pribadinya lebih jauh, ya jangan, ngapain? Resikonya terlalu tinggi. Jadi kenali pribadinya, itu penting banget, sangat penting banget. Jangan memutuskan pacaran sebelum kamu mengenal pribadinya. Itu yang ketiga. Nah, cara PDKT yang benar yang berikutnya adalah kenali keluarganya. Jujur, saya dapatin, bahkan di depan mata kepala saya sendiri, ada beberapa orang yang saya kenal baik, justru orang tuanya lah yang kemudian menceraikan anaknya dengan menantunya. Saya ada dapati 2-3 teman lah. Jadi mamanya dialah yang menyuruh menceraikan istrinya. Mama dialah yang menyuruh untuk meninggalkan istrinya. Jadi penting sekali mengenali keluarganya, orang tuanya. Jangan sampai dia adalah orang yang dikendalikan orang tuanya. Itu berbahaya sekali. Karena dia nanti tidak bisa ambil andil. Dia nanti tidak bisa ambil keputusan. Bahaya kalau kalian sudah menjalani hubungan, karena kan hubungan akan menikah. Ngapain kalian pacaran kalau nggak menikah? Nah, bahaya sekali kalau kemudian kamu menikah dengan seseorang yang di pernikahan itu ada orang ketiga. Itu bahaya banget. Dan orang ketiga ini yang kontrol, itu bahaya banget. Resikonya terlalu besar. Jadi kenali keluarganya. Apakah keluarga ini keluarga yang mengekang, keluarga yang mengontrol, keluarga yang mengatur semuanya? Itu mesti dikenalin. Atau keluarga yang memang mendidik dengan benar, mengajar dengan benar, ya, menciptakan leader bagi anak-anaknya, ya, diajari bagaimana bertanggung jawab. Apakah seperti itu? Itu penting banget, sehingga engkau tidak menyesal nanti untuk kemudian menikah dengan dia. Jadi tahapan-tahapan dalam PDKT, pacaran, itu penting. Nah, setelah kamu perkenalan, terus kamu lewati proses waktu, terus kamu kenali pribadinya, terus kemudian kamu kenali keluarganya, baru yang terakhir, yang kelima. Setelah kamu tahu semua itu prosesnya tadi, terus kamu mengambil kesimpulan bahwa ternyata orangnya kekanak-kanakan, temperamen, emosional, egois, maka apa yang harus kamu lakukan? Akhiri PDKT tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kamu dapatin dari perkenalan itu, dari proses waktu, pribadinya, keluarganya, ternyata kamu dapati dia dewasa, bertanggung jawab, penuh syukur, self controlnya bagus, penguasaan dirinya bagus, keluarganya bagus, ya, hubungan itu, PDKT itu dilanjutkan ke hubungan yang lebih serius, pacaran. Jadi step-step itu mesti dilewatin, supaya kamu jangan menyesal, supaya kamu jangan buang-buang waktu, dan supaya kamu jangan dikecewakan. Ya, saya sih berdoa teman-teman yang sedang membangun PDKT, sedang membangun kedekatan, saya berdoa kamu tidak buang-buang waktu, kamu tidak dirugikan, kamu tidak menjadi kecewa karena kamu melewati beberapa cara yang benar sehingga kamu mendapatkan yang terbaik. Dan doa saya teman-teman, kamu yang membangun PDKT, kamu bertemu dengan orang yang tepat, orang yang memang Tuhan persiapkan untukmu, orang yang benar-benar mencintaimu, orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar menjaga melindungimu, dan orang yang benar-benar dia punya penguasaan diri yang baik. Ya, tetap semangat, antusias,
hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.